Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Bunga Safina dengan NIM 23 dari kelas PKI 4A. Di sini saya akan melakukan proses layanan konseling dengan berfokus pada memberikan nasihat. Dan di sini saya bersama klien saya. Perkenalkan, saya Asia. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai sesi konselingnya. Baik, Mbak Asia bisa dijelaskan dulu sebelumnya masalahnya apa? Jadi gini Mbak, saya itu bingung mau lanjut kuliah atau bekerja saja. Kebetulan kan ini saya udah kelas 12 ya. Jadi saya bingung mau nerusin kuliah atau bekerja saja. Orang tua saya sih nyuruhnya kuliah ya Mbak. Tapi kan biaya kuliah itu nggak murah. Jadi saya juga merasa kasihan, terbebani juga dengan biaya-biaya UKT-nya itu. Jadi saya berinisiatif untuk bekerja. Tapi orang tua saya menekankan untuk kuliah saja gitu Mbak. Kalau berkuliah ada jurusan atau minat apa yang kamu mau di kuliah tersebut? Kalau saya sih pengen ambil jurusan bimbingan konseling ya Mbak. Alasannya? Alasannya ya karena disarankan guru BK saya, jadi tertarik. Dulunya sekolah SMA atau SMK? Saya SMK. Ambil jurusan apa ya? Tata busana. Jadi pintar menjahit, Iya. punya pengalaman menjahit. Iya. Jadi kalau bekerja mungkin saya bisa menjahit gitu, atau masuk ke pabrik-pabrik yang menjahit gitu Mbak. Cita-citanya desainer nggak? Enggak punya cita-cita. Salah. Oke. Ada tambahan atau mau diceritain lagi? Udah sih Mbak, itu saya intinya saya bingung mau kuliah atau bekerja gitu. Kalau dari latar belakang keluarga ini Mbak Asia ini anak keberapa? Atau punya adik atau? Saya kebetulan anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi kan saya juga mikir ya adik saya itu gimana. Nanti kalau sebenarnya sih ekonomi cukup-cukup aja ya Mbak. Tapi kan biaya kuliah itu nggak murah. Jadi saya takut membebani orang tua gitu. Ya. Mungkin bisa dengan cara nyoba aja dulu. Jadi Mbak Asia ini jangan takut buat mencoba daftar kuliah. Jadi bisa ikut uji apa namanya SNBT, SNBP. Sebelumnya Udah ikut sih. Kalau SNBP ketolak. Kalau SNBT belum tahu Mbak, belum pengumuman. Jadi ya sebenarnya udah nyoba. ya nggak ada salahnya kalau untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Soalnya kalau kita cuma stuck di situ aja itu kita itu bakal ketinggalan sama yang lain. Jadi kita juga nggak bisa maksain diri, juga nggak bisa kita mau di situ terus juga nggak bisa. Jadi kalau saya itu Mbak Asia ini harus tetap mencoba sih, tetap berani mencoba. Jadi jangan takut, kalau gagal ya nggak apa-apa, itu wajar. Semua orang juga pasti punya gagalnya masing-masing. Nah kalau orang tua itu inginnya berkuliah itu karena untuk meneruskan apa? Enggak kan, namanya juga orang tua ya pengen anaknya punya pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Tapi kan saya yang masalahin ini Mbak, takut UKT-nya tinggi. Jadi saya takut, lebih baik saya bekerja aja gitu. Jadi bisa kok kalau kuliah sambil kerja kan bisa ya. Jadi dicoba aja tuh kuliahnya gimana, enak maksudnya kayak dicoba dulu aja jalan masuk kuliahnya. Nanti kalau untuk biaya atau yang lainnya mungkin kayak bisa nyambi kerja yang ringan-ringan. Jadi kita bisa nabung dari yang kecil-kecil. Jadi nanti lama-lama bisa terkumpul buat bayar sendiri tanpa menyusahkan orang tua. Kalau bekerja emangnya mau bekerja apa? Kebetulan kan saya punya keterampilan menjahit ya. Saya juga bisa ikut di konveksi-konveksi gitu, atau masuk ke pabrik yang menjahit gitu bisa. Ya. Jadi kalau udah punya keterampilan itu lebih enak ya. Iya. Iya bagus sih.
Kalau kuliah juga bisa dicoba kan, biasanya ada program beasiswa dari pemerintah ya kan. Jadi Mbak Asia tuh bisa mencoba itu biar bisa cari-cari di apa ya, di banyak pasti ada ya Mbak. Oh, jadi bisa ngajuin beasiswa gitu ya Mbak? Iya, bisa ngajuin. Jadi biar nggak terbebani juga orang tuanya. Jadi Mbak Asia juga bisa cari-cari sendiri. Makasih banyak ya Mbak sarannya. Sama-sama Mbak Asia. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Intinya adalah dari permasalahan Mbak Asia, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang belum dicoba. Jadi kita harus fokus sama apa yang kita inginkan dulu. Untuk kedepannya nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Baik, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.